Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini, Verly, dan pastinya di episode hari ini aku nggak mungkin sendirian, aku ditemenin sama Mas Malik. Dan Mas Malik ini adalah perwakilan dari UKM Sombal. Mungkin Mas Malik bisa nyapa teman-teman nih yang ada di rumah, silakan. Halo semuanya, aku Malik. Nah, Jadi, mungkin Mas Malik boleh perkenalkan dirinya nih buat teman-teman pendengar bisa tahu nih Mas Malik siapa. oke semuanya. Sebelumnya salam kenal. Aku Malik Haji dari UKM Softball Unair. Jadi, untuk kepengurusan tahun ini, alhamdulillah diamanahin untuk jadi ketua UKM-nya. Dan untuk aku sendiri itu dari Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Wah, hai Mas Malik. Wah, keren nih. Buat dia yang kita ajak ngobrol nih, teman-teman yang ada di rumah. Jadi pastinya informasi yang kita dapat pasti terjawab dengan tuntas. Oke, Mas Malik, boleh nggak sih kita itu minta cerita sedikit deh tentang UKM Softball ini? Mungkin eh, mau kasih bocoran sedikit deh, mungkin kegiatannya atau hal-hal yang biasa dilakukan dari UKM Softball ini. Boleh. Jadi untuk UKM Softball sendiri kan sesuai namanya softball, yaitu UKM yang bergerak di bidang olahraga. Dan menurut aku untuk tingkat kekeluargaannya itu tinggi banget antara pengurus, pemain, dan juga alumninya. Jadi untuk UKM Softball ini, khususnya untuk tahun ini, acara internalnya tuh banyak banget. Dan jadi kayak seru aja gitu di dalam UKM-nya. Dan juga menurut aku itu untuk UKM Softball ini sangat eligible banget sih untuk disebut sebagai keluarga kedua. Apalagi kalau misalkan kalian lagi stres di kampus. Wah, nah ya jadi kangen gak sih Mas ya kegiatan offline di pandemi? Pengen banget sih Mbak. Iya. Nah, biasanya kalau UKM Softball ini latihannya di mana deh Mas kalau boleh tahu? Kalau untuk latihan itu biasanya kalau offline di lapangan Dharma Wangsa yang dekat kampus B. Oh, yang depan Tapi kampus ya, kalau depan rumah sakit. iya depan rumah sakit. Oh, iya. Dan untuk kalau online sekarang itu lagi dicari cara untuk biar latihan rutinnya tetap jalan. Mungkin lewat Zoom atau nonton video sih. Oh, untuk setahun ini apakah itu Mas? Sebenarnya ada kegiatan latihan offline di Surabaya mungkin untuk teman-teman Surabaya atau mungkin di rumah masing-masing atau gimana Mas? Kalau untuk setahun ini karena lagi pandemi kan untuk yang lagi nggak di daerah Surabaya itu lagi dicari cara nih. Dan kemarin itu kita udah sempet tuh dibanding gitu sama ITB sama ITS. Dan kalau untuk yang di daerah Surabaya waktu kemarin itu sempet sparring sama UNESA. Itu udah boleh offline berarti ya Mas kemarin itu? Waktu kemarin ya lapangan sih Mbak, jadi lapangan di Gunung Sari karena kalau setahu saya di Dharma Wangsa itu nggak boleh dipakai soalnya dekat rumah sakit. Oh iya sih bener ya Mas. Ya semoga aja ya Mas pandemi segera berlalu jadi kita bisa melakukan kegiatan latihan rutin lagi ya secara offline. Amin. Oke, mungkin nih Mas kalau udah ya Mas kita ceritanya dikit-dikit aja nih buat pendengar nanti yang misalnya ada rasa pengen tahu banget tentang UKM Softball mungkin nanti bisa langsung join kan ya Mas biar mereka kepo. Bisa banget. Oke, mungkin dari Mas Malik sendiri nih, ketika selama mengikuti UKM Sombal ini, mungkin bisa sharing nih pengalaman apa sih yang mungkin sulit banget dilupakan dan itu sangat berkesan banget menurut Mas Malik? Kalau untuk pengalaman sendiri itu kan misalkan kita mulai dari maba nih. Dari maba itu dimulai dari magang. Dari magangnya itu udah seru banget. Pas offline itu ketemu teman-teman dari beda fakultas, beda jurusan, dan juga teman satu jurusan. Cari teman banyak dan juga selepas dari magang itu ada diklat. Dimana waktu tahun lalu itu di diklat kami kayak main di sungai. Terus habis itu makan durian bareng Kating dan teman-teman seangkatan juga. Jadi
ya nggak mungkin gak seru sih kalau itu. Terus kalau menurut aku untuk latihan juga sih, latihan itu jadi kita nggak terlalu fokus di latihan, karena latihannya itu kayak menurut aku metodenya unik. Jadi kayak sambil main jadi seru aja. Nah, nih Mas, sebenarnya dari aku pribadi sih Mas, aku sebenarnya pengen tanya. Ini kan kalau misalnya kita lihat UKM Softball itu kan kayak melempar-melempar gitu nggak sih Mas? Kayak gitu kan kayak eh, pokoknya bolanya dilempar gitu kan. Lempar ambil pukul ya. Iya, itu tuh pernah nggak sih Mas kayak salah sasaran terus kayak kena ke kita kan bolanya itu kecil kan ya kalau misalnya bola basket atau bola sepak bola kan kayak besar. Kalau kecil tuh pernah nggak sih Mas kayak tiba-tiba kena dada atau kena kepala mungkin? Pernah nggak sih? Oh, pernah kok Mbak, pernah. Tapi berdasarkan pepatahnya, semakin sering kena bola semakin jago. Iya, soalnya kan nggak mungkin karena saya pribadi mungkin kayak parno ya Mas ya, maksudnya kayak dilempar gitu saya udah takut gitu. Terus kayak ngelihat ada UKM Sombol kayak wah mereka ternyata keren ya maksudnya bisa tahan banting atau apa kayak udah biasa gitu kena kena bola. Iya Mbak, karena kalau untuk softball sendiri kan pilihannya antara nangkep atau kena gitu. Jadi Iya, ya mending ditangkep aja. oke. Nah, oke Mas, itu ya benar-benar pengalaman yang sudah dilupakan ya dari organisasi itu sendiri ya sebenarnya kegiatan yang eh, apa namanya kayak ya latihan terus kumpul-kumpul sama anggota-anggota lain. Nah, mungkin dari Mas Malik nih, bisa nggak sih Mas kasih tahu nih kepada teman-teman pendengar Suara UKM yang sekarang lagi mendengarkan, kenapa sih Mas mereka itu harus masuk ke UKM Softball nih? Apa sih yang mungkin hal yang nggak didapat nih dari sebelumnya di kehidupan biasa? Oke, berarti mungkin awalnya dari UKM ya. Nggak khusus di softball. Jadi kan tujuan untuk ikut UKM itu pertama untuk menyalurkan minat bakat dan juga menambah koneksi. Dan kalau menurut pribadi aku sendiri sih koneksi aku jadi makin banyak sejak ikut UKM. Dan kalau untuk UKM softballnya sendiri itu menurut aku ya sambil-sambil olahraga, sambil-sambil menyalurkan minat bakat dan juga ya untuk menghilangkan stres dari kampus gitu. Terutama misalkan kayak aku dari kedokteran, terus ngambil waktu di UKM softball itu ya sangat menghibur lah intinya. Jadi stresnya keangkat banget. Iya sih Mas ya, apalagi kedokteran kan. Kayak wah jarang sih Mas, apalagi jadi ketua nih. Jarang banget anak kedokteran. Ya alhamdulillah Mbak. Oh iya, tapi Mas, mungkin ada salah satu pertanyaan nih Mas. Kalau misalnya nih dari teman-teman pendengar pengen masuk ke UKM Softball, awalnya tuh mereka nggak punya basic untuk bisa main softball. Kira-kira bisa nggak sih Mas untuk masuk ke UKM ini? Apakah harus punya skill dulu atau bebas? Kalau untuk skill sih jelas enggak ya Mbak ya. Karena untuk UKM softball itu ada eh, 3 bagian, ada pengurus, ada pemain, dan juga ada manajer, dan juga bisa rangkap gitu. Jadi misalkan kalian mau jadi pemain tapi belum punya skill, dilatih, ada pelatihnya ada 2. Terus kalau misalkan mau jadi pengurus juga bisa lewat magang dulu, terus nanti ada pembekalan pengurus, terus nanti bisa jadi pengurus. Semua dimulai dari nol kok Mbak, nggak ada yang diunggulin gitu. Misalkan punya skill jadi diambil duluan, nggak. Jadi semua setara. Nah, itu loh buat teman-teman pendengar yang ada di rumah. Jadi buat kalian nih yang pengen mencoba hal baru dan UKM Softball ini salah satu UKM yang jarang banget orang bisa melakukan. Maksudnya jarang banget kayak ya kalau misalnya kita lihat main sepak bola kan udah sering, main basket udah sering. Tapi kalau misalnya softball kan kayak masih jarang banget. Nah, buat kalian yang pengen mengasah diri kalian nih buat mendapat pengalaman baru, terus biar tahu lah UKM Softball itu seperti apa, jangan khawatir ya Mas Malik ya, pasti bisa kok masuk ke UKM Softball Jelas. karena nanti ada pelatihnya dan pastinya diajarin. Oke, yang terakhir nih Mas Malik, mungkin bisa sedikit promosi UKM Mas. Mungkin buat teman-teman pendengar yang pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa menghubungi mana, mungkin di sosial medianya. Kalau untuk
yang masih kepo atau penasaran tentang UKM softball itu ada IG-nya kok di Softball Unair. Jadi di situ itu ya mungkin bisa kelihatan lah segelintir serunya kita tuh kayak gimana. Terus tiap ulang tahun diucapin dan lain-lain. Terus ada hari besarnya dan juga untuk informasinya ada kok. Bisa dicek di IG-nya aja. Di Softball Unair. Lagi lihat nih kayaknya seru banget ya kegiatannya. Nah, oke, teman-teman di rumah nanti juga kita bantu ya untuk menuliskan sosial media dari UKM Softball di description box. Jadi nanti buat teman-teman bisa langsung cek aja kalau misalnya tadi udah. Jadi apa ya namanya misalnya di description boxnya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Malik untuk ngobrol-ngobrol bincang di podcast Suara UKM. Ya Mbak, makasih kembali. Ya, oke. Nah teman-teman ya mohon maaf nih kita nggak bisa kasih banyak-banyak karena kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak ya langsung aja masuk ke UKM Softball. Terbuka lebar buat kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Malik atas waktunya. Siap, makasih kembali Mbak. Oke, nah buat teman-teman tetap jaga kesehatan terus untuk yang di rumah. Juga sekarang udah mendekati hari raya, jadi semangat terus puasanya. Dan terima kasih yang sudah menonton podcast episode UKM Softball pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.